Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Felisa Diani Putri dengan NPM 1401174044. Saya dari MB MISA. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar penelitian saya yang berjudul Analisis Hubungan Kesadaran Keamanan, Privasi Informasi, dan Perilaku Pengguna Media Sosial Twitter di Era COVID-19. Pada bab 1 itu ada pendahuluan. 1.1 itu gambaran umum objek penelitian. Twitter merupakan sebuah platform layanan bagi teman, keluarga, dan teman bekerja untuk saling berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan dalam waktu yang cepat. Pengguna dari platform ini dapat memposting tweet yang berisi foto, video, tautan, dan teks. Isi dari postingan tweet tersebut dapat terkirim ke pengikut dan dapat dicari dari pencarian Twitter. Keamanan dari Twitter memiliki cara untuk penggunanya merasa menjadi lebih aman. Twitter memiliki area fokus yaitu keamanan dan pendidikan internet, kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil, kesetaraan, pelestarian dan keberlanjutan lingkungan, dan tanggap keadaan krisis dan darurat. Pandemi COVID-19 menjadi lonjakan pengguna Twitter dan membantu perusahaan mendapatkan pendapatan senilai $808 juta, mengalami pertumbuhan 3% dari tahun ke tahun. Perusahaan Twitter berpendapat bahwa lonjakan pengguna aktif harian dari 134 juta pada kuartal 1 2019 menjadi 166 juta pengguna dan mengalami peningkatan 24%. Twitter membantu dunia untuk mendapatkan informasi dan mempunyai cara unik satu sama lain. 1.2 itu adalah latar belakang dari penelitian. Berdasarkan gambar dan menunjukkan bahwa pengguna internet Januari tahun 2020 sebesar 4,5 miliar pengguna dan mencapai lebih dari 60% penduduk dunia atau lebih dari separuh populasi bumi. Media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi berupa teks, gambar, video, dan audio satu sama lain dengan perusahaan dan sebaliknya. Maraknya peretasan akun yang terjadi di era COVID-19 yaitu 130 akun ternama dan perusahaan. Peretas menggunakan akun ternama untuk melakukan permintaan donasi dalam bentuk cryptocurrency Bitcoin. Era COVID-19 juga membuka banyak pintu bagi peretas karena aktivitas bekerja dari rumah atau work from home membuat perangkat rentan. Berdasarkan fenomena dan masalah yang sudah dipaparkan mengenai kesadaran keamanan, privasi, dan informasi pengguna dan perilaku dari pengguna media sosial Twitter di era COVID-19. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengangkat judul Analisis Hubungan Kesadaran Keamanan, Privasi Informasi, dan Perilaku Pengguna Media Sosial Twitter di era COVID-19. Perumusan masalah yang diangkat adalah pertanyaan penelitiannya didapatkan dari perumusan masalah. 1. Bagaimana konstruk model dilihat dari perilaku pengguna di media sosial? Yang kedua ada, apakah kesadaran keamanan dan privasi informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dalam menggunakan platform Twitter? 1.4 ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas yang tadi disebutkan, maka tujuan penelitian dalam memperoleh hasil kajian mengenai 1. Untuk mengetahui konstruk model dilihat dari perilaku pengguna media sosial Twitter. Yang kedua, untuk mengetahui kesadaran, keamanan, dan privasi informasi berpengaruh terhadap kepuasan dalam menggunakan platform Twitter. 1.5 ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi dua, ada aspek teoritis. Aspek teoritis ini diharapkan dapat membantu untuk penelitian selanjutnya sebagai sumber wawasan yang baru dalam bidang manajemen, bisnis, dan data analitik. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi masukan bagi akademisi dalam memperluas pengetahuan mengenai kesadaran, keamanan, privasi informasi, dan perilaku pengguna media sosial Twitter. Yang kedua ada aspek praktisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi perusahaan Twitter dalam meningkatkan kesadaran, keamanan, privasi informasi, dan perilaku pengguna media sosial Twitter. 1.6 itu ada sistematika penulisan tingkat akhir. Bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metode penelitian, bab 4 ada hasil penelitian, dan pembahasan, bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Pada bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Bab 2 itu 2.1 tentang teori dan penelitian terdahulu.
Security awareness atau yang disebut kesadaran keamanan menurut Whitman and Method pada tahun 2011 di halaman 595, security awareness atau kesadaran keamanan adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk tujuan menekan jumlah insiden atau pelanggaran terhadap keamanan informasi. Adanya hal tersebut dikarenakan kelalaian atau sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua itu ada pembahasan dari privasi informasi. Privasi informasi merupakan sebuah informasi yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut. Lalu yang 2.13 yaitu perilaku pengguna. Menurut buku Wardiyah tahun 2016 yang berjudul Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, menjelaskan beberapa pengertian perilaku menurut para ahli, diantaranya 1. Menurut Gibson, perilaku merupakan aktivitas yang dikerjakan seseorang. Yang kedua, menurut Leonard F. Paul-Hau-Pesci, menjelaskan perilaku merupakan gerakan yang diamati dari luar seperti berjalan, naik sepeda, atau mengendarai motor dan mobil. 21.4 Media sosial Twitter. Media sosial merupakan saran bagi konsumen untuk berbagi informasi berupa teks, gambar, video, audio satu sama lain dengan perusahaan atau sebaliknya. Itu menurut Kotler dan Keller tahun 2012 halaman 568. Menurut Kotler dan Keller, terdapat 3 macam platform yang utama dalam penggunaan media sosial, yaitu forum dan komunitas online dan blogs. Penelitian terdahulu yang ditampilkan ini adalah salah satu dari penelitian terdahulu di penelitian ini, yaitu dari autornya Paramartha, Jihad, Dharma, Hapsari, Sandayaduta, dan Hidayanto, yang berjudul Impact of User Awareness, Trust, and Privacy Concern and Sharing Personal Information on Social Media, yaitu Facebook, Twitter, and Instagram, yang dipublish dari International Conference on Advanced Computer Science and Information System pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah pengguna media sosial yang meningkat setiap tahun disertai peningkatan resiko, keamanan, dan privasi pengguna seperti kebocoran data oleh Facebook pada tahun 2018. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, deskriptif, dan model SAM. Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa kesadaran pengguna, kepercayaan, dan privasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap berbagai data pribadi di media sosial, dan akan membahas implikasi dari hasil kami untuk pembuatan kebijakan praktik dan masa depan penelitian. Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas kesadaran keamanan pengguna, privasi informasi pengguna media sosial. Sedangkan perbedaannya itu adalah penelitian ini membahas kepercayaan dan membahas 3 media sosial. Ini merupakan jurnal internasional. Lalu ada jurnal nasional itu autornya adalah Avandi, Kusyanti, dan Wardani, yang berjudul Analisis Hubungan Kesadaran Keamanan, Privasi Informasi, dan Perilaku Keamanan pada para pengguna media sosial lain, yang dipublish pada Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer pada tahun 2017. Tujuan penelitian dari si jurnal acuan nasional tersebut adalah menganalisis lebih mendalam mengenai faktor apa yang mempengaruhi perilaku keamanan pada pengguna lain. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Lalu hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel cost to action memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap variabel perceived security threat. Variabel self-efficacy in information security memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap variabelnya. Persamaannya, penelitian ini membahas objek yang sama, yaitu media sosial. Namun perbedaannya itu penelitian ini memiliki perbedaan pada jenis objek. Lalu pada kerangka penelitian terdiri dari security awareness, lalu ada self-efficacy information security, lalu ada expectation, lalu ada internet user information privacy concern, lalu ada perceived security, lalu ada perceived capability atau severity, lalu ada cost to action, dan ada security behavior. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1. Hubungan antara security awareness dan self-efficacy in information security.
Lalu hipotesis 2 itu adalah hubungan antara security awareness dengan Internet User Information Privacy Concern. Lalu hipotesis ketiga, hubungan antara security awareness dengan perceived security threat. Lalu hipotesis keempat ada self efficacy information dengan expectation, perceived benefit, perceived barrier. Lalu ada hipotesis 5 itu hubungan antara tingkat Internet User Information Privacy Concern dan security behavior. Sedangkan hipotesis 6 itu ada perceived security threat, antara perceived security threat dengan perceived susceptibility. Lalu hipotesis 7 ada hubungan perceived stability dengan persepsi kelemahan atau keparahan. Lalu ada hipotesis ke-8 itu cause to action, hubungan antara cause to action dengan perceived security threat. Ada hipotesis ke-9 itu ada expectation, hubungan antara expectation, perceived benefit, perceived barrier, dan security behavior. Lalu hipotesis ke-10 ada hubungan antara perceived security threat dan security behavior. Pada bab 3 itu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan ada beberapa karakter penelitian. Berdasarkan metode kita penelitian ini menggunakan kuantitatif. Berdasarkan tujuan menggunakan konklusif, berdasarkan tipe penyelidikan menggunakan kausal, berdasarkan keterlibatan peneliti tidak mengintervensi data, berdasarkan unit analisis individu, berdasarkan waktu pelaksanaan cross section. Tahapan penelitian yaitu pertama menentukan topik, lalu mengidentifikasikan masalah topik keamanan informasi, lalu menentukan tujuan penelitian, lalu menentukan variabel penelitian, lalu menentukan metode penelitian, lalu membuat daftar kuesioner, lalu mengumpulkan data, lalu pengolahan data kuesioner, lalu menganalisis hasil dari kuesioner tersebut, lalu kesimpulan dan saran. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono tahun 2017 halaman 297. Populasi merupakan wilayah yang terdiri atas objek atau subjek dan memiliki kualitas yang telah dipersiapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi adalah pengguna aplikasi Twitter. Sampelnya, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi pengguna aplikasi Twitter. Dalam penelitian ini menentukan sampel dihitung dengan menggunakan rumus Lovin dengan rumus sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah NE. N kecil merupakan ukuran sampel, N besar merupakan ukuran populasi, dan E merupakan margin of error. Pengumpulan data dan sumber data. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner akan dibuat dengan Google Form dan penyebaran kuesioner akan disebarkan melalui jejaring sosial seperti Line, Instagram, Facebook, dan Telegram. Sedangkan studi pustaka itu merupakan literatur seperti jurnal dan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini menggunakan jurnal dan penelitian terdahulu sebagai penyelesaian laporan penelitian. Sumber data terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer dapat diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada pengguna aplikasi Twitter. Data sekunder dapat diperoleh dari literatur dan jurnal. Uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan tingkat di mana sebuah pengujian mengukur apa yang benar-benar ingin diukur. Menurut Cooper tahun 2006 halaman 16. Reliabilitas menurut Sugiono tahun 2012 halaman 121, instrumen yang reliable merupakan instrumen yang digunakan beberapa kali dalam mengukur objek yang sama dan hasilnya juga data yang sama. Teknik analisis data. Menurut Sugiono tahun 2012 halaman 333, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yaitu dari hasil wawancara lapangan, penjabaran kategori dalam unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dipelajari, dan menarik kesimpulan hingga mudah dipahami oleh peneliti ataupun orang lain. Penelitian ini akan menggunakan metode Chi-square, Structural Equation Modeling atau SEM, dan analisis deskriptif. Sekian dari
presentasi